Ternyata, Eric Ling adalah Tuan Ling. Ternyata, selama ini adalah kamu yang berdiri di belakangku, melindungiku diam-diam. Ternyata, kamu Eric Ling adalah dewa pelindung aku Winda Su. Eric Ling, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa tidak beritahu aku? Eric Ling, seumur hidup ini aku pun berhutang padamu. Winda Su menangis dahsyat di dalam kamar, seluruh perasaannya yang tertumpuk pun meledak semua. Boni Su yang melihatnya juga merasa sangat sedih. Winda Su adalah orang yang sangat pintar. Terhadap perkataan Boni Su, Winda Su tentu punya pertimbangan sendiri. Winda Su bisa percaya, adalah karena begitu menggabungkan perkataan Boni Su dengan seluruh kebingungan yang dia temui, semuanya terjelaskan. Namun sayangnya, sekarang sudah terlambat dia tahunya. Boni Su berkata, aku sering pikirkan satu hal, sampai akhir-akhir ini aku baru paham, dulu mengapa sebelum meninggal, kakek melawan semua komentar orang lain untuk menikahkan kamu dengan Eric Ling. Sekarang, aku baru paham. Kakek punya pemikiran jangka panjang. Yang paling kakek khawatirkan adalah kamu, hanya dengan serahkan kamu pada orang yang seperti Tuan Ling, barulah kakek bisa hidup tenang di alam bawah sana. Iya, kakek begitu baik padaku ketika hidup, seringkali kakek katakan padaku bahwa orang yang paling dia khawatirkan dalam seumur hidup ini adalah aku. Kakek mengatur pernikahan aku secara paksa, awalnya dalam hatiku tidak terima, sampai saat ini barulah aku paham. Kakek, Winda bersalah pada kakek. Perasaan Winda Su meluap, Eric Ling, aku telah salah paham denganmu, maaf. Jika perkataan bisa diulang, Winda Su ingin sekali mengucapkan kata maaf untuk ribuan kali. Aku katakan terlalu terlambat, maaf. Boni Su berkata dengan rasa maaf, masalah ini punya keterkaitan yang besar, aku hanya bisa beritahu kamu, tidak akan katakan dengan orang lain. Lalu Boni Su pergi dengan wajah letih. Di dalam kamar yang luas, Winda Su sendirian merebah di kasur dan menangis perih. Eric Ling. Tuan Ling, maaf. Winda, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu seharusnya tahu sejak awal, kamu benar-benar bodoh. Dalam waktu yang sangat panjang setelahnya, Winda Su terus mengurung diri di dalam kamar. Tidak menemui siapapun. Rani Zhou tidak bisa menemuinya, Jennifer Wu juga tidak bisa menemuinya. Semua orang mengkhawatirkan Winda Su. Hingga suatu hari, Winda Su melangkah keluar dari kamar dengan berpakaian rapi. Jennifer Wu menyerbu dengan bersemangat dan merangkul pundak Winda Su. Winda, akhirnya kamu mau keluar untuk temui kami. Kamu sudah beberapa hari tidak makan, ayo, aku bawa kamu pergi makan. Tidak perlu. Winda Su mendorong Jennifer Wu pergi, lalu menginjakkan sepatu hak tinggi turun ke lantai bawah dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, Winda Su kembali dengan menjinjing sekeranjang sayur, lalu masak sendiri. Keterampilan masaknya sangat rendah, hasil masakannya sangat tidak enak, ada beberapa lauk yang bahkan sampai gosong. Semua yang dia masak adalah lauk yang Eric Ling suka pada biasanya. Tangannya teriris, kulitnya tersengat panas, dia menahan semua itu. Pada akhirnya, Winda Su duduk sendirian di depan meja makan, menyantap masakannya yang gosong. Tidak peduli bagaimana Rani Zhou dan Jennifer Wu membujuk di samping, Winda Su juga tidak bersuara sama sekali. Mereka hanya bisa melihat begitu saja Winda Su menghabiskan 3 mangkuk besar nasi yang gosong. Sambil makan sambil meneteskan air mata. Setelah mengemas peralatan makan, Winda Su mengambil tas kecilnya dan pergi keluar. Jennifer Wu bertanya dengan cemas, kamu pergi kemana? Pergi kerja ke rumah sakit. Lalu Winda Su pergi. Rani Zhou masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus katakan bagaimana. Lalu dia berpesan pada Jennifer Wu, Jennifer, kamu cepat ikuti dia, aku khawatir dia berpikiran negatif. Bibi tenang saja. Aku akan terus ikuti Winda. Jennifer Wu bergegas mengejar Winda Su. Dalam beberapa hari berikutnya, Jennifer Wu selalu menemani di sisi Winda Su. Namun Winda Su tidak banyak bicara, selain masalah pekerjaan. Terhadap hal lain, dia tidak peduli sama sekali.
Jennifer Wu berkali-kali menyatakan ingin membawa Winda Su pergi menghadiri acara bersama, atau pergi ke taman hiburan, berharap Winda Su bisa lebih senang. Namun dalam hati Winda Su hanya ada pekerjaan, dia menolak segala hal lainnya. Jennifer Wu juga tidak punya cara lain, hanya bisa menemani di sisi Winda Su baik pagi maupun malam hari. Sampai pada hari ini, hari ulang tahun Lulu Zhang. Winda Su pergi ke sana. Di lokasi acara sangat ramai meriah. Dennis Zhu yang berinisiatif mengadakan pesta ulang tahun untuk Lulu Zhang, serta telah mengundang sangat banyak tokoh ternama dari Institut Kesenian Zonghai. Jenny Hu dan Karen Adriana yang juga ikut hadir. Dennis Zhu adalah ketua jurusan dari jurusan seni pertunjukan di Institut Kesenian Zonghai, dan kelak akan naik menjadi wakil dekan. Daya pengaruhnya di Institut Kesenian Zonghai sangat besar. Oleh karena itu, acara pesta ulang tahun ini sangat meriah. Ada 300-400 orang yang datang menghadirinya. Lulu Zhang pun menjadi pusat perhatian semua orang. Gaun pesta warna merah membuat dia tampak tinggi dan cantik, sungguh memikat. Lulu Zhang menarik Winda Su naik ke panggung dan menyanyi bersama. Suasana hati Winda Su sepertinya juga telah membaik sedikit. Di tengahnya, Lulu Zhang membawa Winda Su duduk di meja utama, lalu bersulang dengan semua orang. Lulu Zhang berkata sambil memegangi Winda Su, "Winda, aku perkenalkan sebentar. Ini cowokku, Dennis Zhu, sudah tidak perlu banyak dibicarakan. Ini adalah Direktur Utama dari Dewan Direksi Institut Kesenian Zonghai, Jordi Qin. Dalam waktu dekat ini, Zonghai tepat dibeli oleh Jordi Qin." Lulu Zhang memperkenalkan banyak orang sekaligus, namun pusat perhatiannya tak diragukan lagi adalah Tuan Muda Jordi Qin. Winda Su melirik Jordi Qin. Pemuda ini tampak berusia 20-an awal, postur badannya kekar, di tengah alisnya membawa aura ketajaman. Perkataannya bukanlah orang biasa, dilihat saja sudah tahu itu bukan orang awam. Jordi Qin melirik Winda Su, dan tercengang karena kecantikan wanita ini. Tatapannya penuh dengan dorongan sang pemburu yang mengincar mangsa. Lulu Zhang tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Jordi, Winda sahabatku ini adalah General Manager Rumah Sakit Husada, CEO cantik yang terkenal. Sekarang dia juga sedang lajang. Tuan Muda Jordi temani sahabatku ini minum dulu ya." Winda, Tuan Muda Jordi adalah tuan muda dari keluarga Qin, sudah berprestasi di usia muda. Ayahnya juga punya kedudukan yang sangat tinggi dalam keluarga Qin. Kali ini pun sangat bermurah hati, langsung membeli seluruh Institut Kesenian Zonghai. Masa depannya kelak tak terukur. Lulu Zhang bermaksud menjodohkan mereka berdua. Jordi Qin menuang segelas penuh bir, dia berkata dengan sangat gagah, "Cerita tentang Winda Su, aku tahu. Masalah tentang rumah sakit Husada, aku juga sudah dengar. Yang Winda miliki tidak hanya kecantikan wajah dan postur badan, juga talenta yang tiada dua. Aku bersulang padamu, Winda." Jordi langsung meneguk habis segelas bir. Namun Winda Su tidak meneguknya, melainkan menundukkan kepala menatap bir di dalam gelas. "Maaf, hari ini aku tidak punya selera." Mata Jordi Qin menajam, wajahnya penuh dengan amarah. Ses. Semua orang pun tercengang. Itu adalah tuan muda dari keluarga Qin, yang memimpin di antara 5 keluarga besar di kota Zonghai. Sejak dulu, nona cantik yang mengejar Jordi Qin sudah membentuk antrian yang sangat panjang, entah seberapa banyak cewek cantik yang ingin mendatangkan dirinya pada Jordi Qin. Sekarang Jordi Qin bersulang pada Winda Su di depan publik, namun Winda Su malah menolak. Ini sungguh adalah tamparan muka. Dennis Zhu yang duduk di sebelah Jordi Qin berkata, "Winda Su, orang besar seperti Tuan Muda Jordi, biasanya tidak akan muncul dalam acara seperti sekarang. Kali ini Tuan Muda Jordi menghadiri acara perayaan ulang tahun Lulu, adalah kehormatan bagi kita semua. Tuan Muda Jordi bersulang padamu, itu adalah anugerah kamu. Tetapi kamu menolak terang-terangan, ini tidak baik kan?" Suasana di sekitar menjadi tegang. "Maaf, beberapa hari ini suasana hati Winda sedang tidak baik, otaknya tidak begitu jernih.
Saya wakilkan Winda minta maaf pada Tuan Muda Jordi, saya hukum diri 3 gelas. Jennifer Wu langsung meneguk 3 gelas bir berturut-turut. Tuan Muda Jordi, mohon Anda jangan ambil hati. Tuan Muda Jordi menatap Winda Su dengan penuh ketertarikan. Dia mendengus, hanya putri haram yang dibuang oleh keluarga Su saja. Percaya tidak hanya dengan satu perkataan aku, bisa membuat rumah sakit Husada langsung bangkrut. Jordi Kin membuka sebotol arak putih. Dia meletakkannya di atas piring putar dan putar sampai ke depan Winda Su. Kamu habiskan sebotol arak ini, perbuatanmu yang tidak hormat tadi, anggap saja impas. Kalau tidak, aku tidak akan maafkan kamu dengan mudah. Dennis Zhu mengiyakan dengan suara dingin, Winda Su, kalau bukan karena Lulu Zhang, kamu sama sekali tidak punya kesempatan untuk menghadiri acara yang begitu berkelas tinggi. Tuan Muda Jordi beri kamu muka, cepat kamu minum. Pak Dennis, Tuan Muda Jordi, 2 hari suasana hati Winda benar-benar tidak baik, mohon kalian jangan persulit dia. Saya gantikan Winda minum saja. Jennifer Wu mengeraskan diri untuk minta maaf, lalu langsung meneguk setengah botol arak. Kepalanya pusing, hampir saja muntah. Namun, Jennifer Wu tahu bahwa rumah sakit Husada tidak sanggup bermasalah dengan keluarga Qin. Dia pergi ke toilet untuk muntah. Setelah kembali, badannya sudah terhuyung. Saya benar-benar tidak kuat minum lagi. Setengah botol sisanya ini, sudahlah. Dennis Su, kalau tidak biarkan saja. Winda adalah sahabat baikku. Tuan Muda Jordi, mohon Anda beri saya muka, jangan persulit Winda. Lulu Zhang juga memohon untuk Winda Su. Tidak bisa. Jordi Qin berkata dengan dingin, keluarga Qin sudah memimpin di Zonghai selama puluhan tahun, tidak pernah ada orang yang berani katakan tidak di depan orang keluarga Qin. Dia Winda Su itu apa-apaan? Beraninya menolak aku di depan umum. Suruh dia minum segelas bir, adalah beri dia kesempatan untuk menjilat aku. Saat berbicara, di wajah Jordi Qin membawa senyuman yang cerah. Kalau Winda Su meneguk setengah botol arak putih itu, malam ini pasti akan mabuk. Pada akhirnya bukankah tetap akan menjadi mainannya, terserah dia melakukan apa saja. Winda Su terlalu cantik, terlalu memikat. Pria manapun juga ingin mendapatkan wanita cantik seperti ini. Melihat suasana yang canggung, Lulu Zhang memohon, Dennis Su, kamu katakan dengan Tuan Muda Jordi. Winda Su tidak bisa minum. Plak. Dennis menamparkan Lulu Zhang, lalu dia berteriak, Lulu Zhang, kamu semakin tidak tahu keadaan. Apakah kamu masih tidak jelas bahwa Tuan Muda Jordi barulah tokoh utama dari acara hari ini? Atas dasar apa kamu suruh aku memohonnya untuk kamu? Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan aku yang lindungi kamu, memangnya kamu bisa menjadi guru di Institut Kesenian Zonghai? Memangnya bisa hidup dengan nyaman? Dennis Su sudah berusia tinggi, punya keluarga, juga punya anak. Lulu Zhang mengikutinya, pada dasarnya juga hanya menjadi simpanan Dennis Su. Tamparan saat ini, telah menyadarkan Lulu Zhang. Lulu Zhang memegangi wajahnya, tidak berani bersuara. Lulu Zhang, maaf. Winda Su bangkit berdiri hendak pergi, aku tidak enak badan, aku pergi dulu. Sebelum berjalan 2 langkah, Winda Su sudah dihadang oleh 2 orang pria kekar yang berpakaian hitam. Jordi Qin berkata dengan senyum mengusik, jangan pergi dulu, arak kamu masih belum diminum. Atau, kamu ingin simpan segelas arak ini untuk minum di rumahku nanti. Tuan Muda Qin, apakah Anda tidak keterlaluan? Masalah ini sampai di sini saja. Jenny Hu tidak tahan lagi melihatnya. Perkataan Jenny Hu membuat orang-orang tersentuh. Semua orang tahu bahwa ayah Jenny Hu adalah Robert Hu, adalah anggota majelis SPZ, bobotnya sangat besar di kota Zonghai. Orang seperti Dennis Zhu, hanya kacung saja di depan Jenny Hu. Jordi Qin melirik Jenny Hu, dia mendengus, Jenny Hu. Meski ayahmu di sini, juga tidak berani bicara padaku dengan nada seperti ini. Kamu apa-apaan? Jenny Hu menggertak gigi, kamu membuat masalahnya menjadi kacau, juga tidak baik untuk reputasimu. Jordi Qin berkata dengan dingin, reputasi.
Di depan kekuatan mutlak, apa itu reputasi? Hanya keunggulan bagi orang lemah saja. Orang kuat tidak pernah butuh dengan keunggulan yang palsu begini. Winda Su mendongak menatap Jordi Qin, tidak minum, tidak akan biarkan aku pergi. Jordi Qin berkata, benar. Kalau kamu berani melawan perintahku lagi, aku culik kamu di depan orang-orang, juga tidak ada orang yang berani berkata apa-apa. Baik, aku minum. Winda Su mengambil botol arak hendak meneguknya. Tepat saat itu, terdengar suara yang datar namun familiar bagi Winda Su, keluarga Qin, belum tentu bisa merajalelakan. Badan Winda Su bergetar begitu mendengar suara ini. Jennifer Wu juga kaget melihat ekspresi Winda Su. Selama ini dia menemani Winda Su, ini pertama kalinya dia melihat Winda Su begitu bergairah. Biasanya, Winda Su seperti air tak beriak, hal apapun juga tidak dapat menarik minat Winda Su. Suara ini bahkan bisa membuat Winda Su begitu bergairah. Jennifer Wu berbalik badan dengan penasaran, menyusuri tatapan Winda Su. Yang berbicara tadi adalah seorang wanita cantik yang mengenakan congsam merah. Wanita cantik ini memakai masker, tidak terlihat jelas raut wajahnya. Namun postur tubuh, aura dan tatapannya, tampak jelas serta tiada duanya. Meski Winda Su juga kalah. Menatap wanita cantik ini, mata semua orang hampir jatuh keluar. Kamu. Meski Winda Su tidak mengetahui nama Bloody Mary, namun dia mengenalinya. Seketika, Winda Su maju menarik tangan Bloody Mary, bagaimana Eric Ling. Meski dalam hatinya sudah yakin bahwa Eric Ling telah mati. Namun tidak melihat mayat Eric Ling, dia tidak ingin percaya Eric Ling bisa mati. Bloody Mary tidak menjawab pertanyaan Winda Su, melainkan melirik Jordi Qin, bicara harus hati-hati, yang tidak seharusnya congkak, jangan congkak. Lalu Bloody Mary menoleh pada Winda Su, Nona Su, kamu ingin pergi kapan saja juga boleh. Terima kasih. Winda Su menarik Jennifer Wu hendak pergi. Jordi Qin menjadi tidak senang, berhenti. Aku tidak bolehkan kalian pergi, siapa yang berani pergi? Dua pengawal yang kekar maju lagi menghadang Winda Su dan Jennifer Wu, siap untuk beraksi. Dalam hati Winda Su dan Jennifer Wu merasa takut, mereka terpaksa menghentikan langkah. Dengan ekspresi Jordi Qin menatap Bloody Mary, meski postur badan dan aura kamu bagus, tetapi kenapa harus tutupi wajahmu? Apakah kamu tidak punya kepercayaan diri akan raut wajahmu sendiri? Bloody Mary diam tak bersuara. Seperti malas untuk bicara dengan Jordi Qin. Jordi Qin menatap Bloody Mary dengan penuh ketertarikan. Winda Su mau pergi juga boleh, tetapi aku punya satu syarat. Lepaskan penutup wajahmu untuk aku lihat, lalu wakilkan dia habiskan sebotol arak ini. Masalah ini, baru dianggap sudah lewat kamu, belum layak suruh aku minum arak. Dalam tangan ramping Bloody Mary tiba-tiba bertambah sebuah pisau kecil perak, masih berani ucapkan satu kata lagi, aku potong lidah kamu. Suara Bloody Mary tidak besar, nadanya juga datar santai. Namun perkataan ini, membuat orang merasakan hawa dingin yang tak terucap. Ancam aku ini Jordi Qin, Aaron King sang tuan muda keluarga Qin adalah abang sepupuku. Kamu juga berani ancam aku, ah. Belum selesai bicara, Jordi Qin sudah tidak bisa berbicara lagi. Dua tangannya mendekap mulut sambil menangis. Sepotong lidah yang menggeliat terbang keluar dari mulut Jordi Qin, tepat jatuh ke dalam mangkuknya. Lidah itu masih sedang bergerak-gerak. Namun tidak ada orang yang melihat kapan Bloody Mary beraksi, dan beraksi dengan cara apa. Terdengar sejumlah teriakan di sekitar. Lidah Jordi Qin dipotong di depan orang banyak. Ini Dennis Zhu terbengong, sekujur tubuhnya gemetaran, kamu beraninya potong lidah Jordi Qin, kamu tahu tidak di belakang Jordi Qin adalah keluarga Qin yang memimpin di antara 5 keluarga besar kota Zonghai. Tatapan Bloody Mary dingin seperti es, Dennis Zhu, kamu hanya sekedar kacung saja, juga berani bilang Nona Su tidak punya hak untuk menghadiri acara seperti ini. Percaya tidak, hanya dengan satu perkataan Nona Su, aku juga potong lidahmu. Dipelototi oleh Bloody Mary,
Denis Zhu merasa dirinya seperti jatuh ke dalam gua es, dia tidak berani bicara lagi. Semuanya hening. Semua orang menatap Bloody Mary. Tatapan Bloody Mary menyapu ke semua orang, lalu dia menatap Jordikin, hari ini aku potong lidahmu, hanya hukuman kecil untukmu. Kalau kamu merasa tidak terima, nanti pulang bisa beritahu petinggi keluarga Qin, bilang saja Nona Su adalah wanita Tuan Ling. Tanya apakah keluarga Qin tidak puas dengan Tuan Ling. Bloody Mary pergi di bawah tatapan semua orang. Winda Su mengejar keluar, tunggu. Langkah Bloody Mary terlihat sangat lambat, namun dia berjalan dengan cepat sekali. Winda Su mengejar dengan sekuat tenaga baru berhasil mengejar Bloody Mary di depan hotel. Permisi, Eric Ling, masih hidupkah? Saat bertanya, Winda Su jelas merasakan jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Dia sangat takut akan mendengarkan jawaban yang paling tidak ingin didengar. Bloody Mary berbalik badan menatap Winda Su yang jauh lebih kurus dan lesu dibanding terakhir kali bertemu. Bisa dilihat dalam beberapa waktu ini, Winda Su telah mengalami banyak penderitaan karena mengkhawatirkan Eric Ling. Setelah terdiam lama, Bloody Mary berkata, dia masih hidup. Sekujur tubuh Winda Su menjadi rileks. Ini adalah suara paling merdu yang dia dengar dalam setengah bulanan ini, bawa aku temui dia. Aku sangat rindu padanya. Bloody Mary berkata, Eric Ling sementara tidak ingin menemui kamu. Wajah Winda Su langsung pucat, apakah dia masih menyalahkan aku? Bloody Mary berkata, dia tidak menyalahkan kamu, hanya saja sekarang Eric Ling punya masalah sangat penting yang harus dilakukan. Tunggu, dia sudah ingin menemui kamu, dia sendiri akan datang padamu. Nona Su, jaga diri baik-baik, aku pamit dulu. Bloody Mary langsung pergi. Winda Su masih ingin bertanya, namun Bloody Mary sudah pergi. Winda Su bahkan tidak melihat jelas bagaimana Bloody Mary pergi. Jennifer Wu di samping juga terbengong, kenapa dia tiba-tiba hilang, apakah dia setan? Jennifer, Eric Ling masih hidup. Ha, ha, ha. Winda Su melompat ke punggung Jennifer Wu dan tertawa seperti orang gila. Jennifer Wu merasa sangat tidak berdaya, pinggangku, bisa tidak kamu pelan-pelan? Barulah Winda Su menyadari kesalahannya, dia berkata dengan canggung, maaf, tadi aku terlalu bergairah. Jennifer tersenyum senang, ikuti kamu selama ini, akhirnya kamu tertawa. Melihat kamu begini, aku juga bisa tenang. Ayo, aku traktir kamu makan. Malam ini aku mau minum bir. Winda Su menarik Jennifer Wu pergi makan. Jennifer Wu bertampang tak berdaya, tetapi aku sudah kenyang, sudah, jangan tarik aku, baju aku ini mahal sekali, aku pergi oke, benar-benar tidak ada cara terhadap kamu. Di lokasi acara, semua orang masih belum sadar dari kekagetan. Mereka sating bertatapan. Denis Zhu segera telepon mobil ambulans, lalu dia berkata, Tuan Muda Jordikin datang ke acara atas undanganku, tetapi malah terjadi masalah di acara. Keluarga Qin pasti akan salahkan aku. Begitu keluarga Qin menyalahkan dia, bagaimana dia sanggup menahannya? Seumur hidupnya pun mampus. Sekujur tubuh Denis Zhu basah karena keringat. Dia bergegas menarik Lulu Zhang dan berbisik, Lulu, sahabatmu ini sebenarnya siapa? Wanita itu sepertinya punya latar belakang yang sangat besar, lalu siapa Tuan Ling yang dia sebut? Lulu Zhang sangat kesal terhadap Denis Zhu, aku dengar-dengar Winda menjadi wanita simpanan Tuan Ling. Tuan Ling adalah Tuan Ling yang di saat bersamaan menguasai SPZ dan keluarga Tang itu sepertinya. Di saat bersamaan menguasai SPZ dan keluarga Tang. Denis Zhu lemas di lantai, mampus aku. Benar-benar tak disangka, hari ini menyinggung orang besar begitu. Lulu Zhang pelototi Denis Zhu dengan dingin, salahmu sendiri. Lulu Zhang hendak pergi. Lulu, kamu tolong aku. Denis Zhu segera bangun menarik tangan Lulu, mohon kamu bantu aku, mohon Nona Winda Su. Minta dia mengatakan yang baik untukku di depan Tuan Ling. Kamu jangan sentuh aku. Tadi demi peluk kaki Jordikin, kamu bahkan berani hina aku dan tampar aku. Kamu urus sendiri saja.
Lulu Zhang kibaskan tangan Dennis Zhu dengan kuat, lalu dia pergi. Lulu, kumohon. Dennis memohon sambil berlutut, namun Lulu Zhang sudah pergi. Di kawasan Sky High Villa, di villa nomor 1. Dalam sebuah kamar, seorang pemuda yang badannya diperban sedang duduk bersila di atas kasur. Pemuda ini tentu adalah Eric Ling. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, Eric Ling sudah kurus kerempeng, kurang lebih seperti kakek tua 80-an tahun. Tampak sangat jelek, seperti mumi yang darahnya disedot semua. Di samping kasur, berdiri seorang gadis berusia 18 tahun. Gadis ini mengenakan gaun panjang warna hijau, sangat cantik. Tangannya memegangi sebuah pisau kecil, barusan mengeluarkan peluru dari dalam tubuh Eric Ling. Setelah semuanya selesai, gadis ini membalut Eric Ling dengan perban. Setelah operasi selesai, gadis ini menyimpan pisau kecilnya dan menghela napas. Aku sudah bantu kamu keluarkan 52 peluru, di dalam tubuhmu masih ada 18 peluru, semuanya berada di dekat organ. Dengan keterampilanku yang sekarang, aku tidak bisa keluarkan semua peluru itu. Eric Ling melepaskan sepotong baja yang dia gigit, dia berkata sambil menahan rasa sakit yang dahsyat, "Terima kasih, Nona Helen." Helen berkata, "Sayangnya kakakku tidak ada di sini, kalau kakakku ada, dia bisa langsung keluarkan sisa peluru dalam tubuhmu itu. Tetapi kali ini kamu bisa bertemu denganku, juga rezeki kamu. Untuk sementara kamu tidak punya ancaman nyawa, hidup 1 tahun bukan masalah." Eric Ling terkejut, hanya 1 tahun. Helen berkata, "Kamu bisa lanjut hidup setahun lagi sudah sangat luar biasa, kamu masih ingin bagaimana?" Eric Ling menghela napas, dia berkata dengan senyum pahit, "Tidak apa-apa." Helen berkata, "Dalam waktu dekat ini, aku lihat bisa tidak menemui kakakku. Jika berjodoh bisa menemui kakakku, kamu bisa hidup tanpa kekhawatiran." Eric Ling berkata dengan penasaran, "Kakakmu, siapa?" Helen berkata, "Tidak mau beritahu kamu. Kalau kamu punya jodohnya, tentu akan bertemu. Tetapi kali ini kamu bisa sadar kembali, tidak sepenuhnya karena aku, tetapi ada orang yang merangsang nadi dan jantungmu dengan tenaga dalam, barulah aku bisa lanjut mengeluarkan sisa peluru dalam tubuhmu. Kalau tidak, sebelum aku sampai saja kamu sudah coati." Tenaga dalam yang dirumorkan. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh master seni bela diri memukul objek menembus objek penghalang, mengambil objek di tengah udara. Itu adalah keberadaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Dulu ketika masa kejayaan, Eric Ling juga hanya setengah lagi menuju tingkatan tenaga dalam. Kalau bukan terjadi peristiwa Gunung Lanos pada 3 tahun yang lalu, sekarang Eric Ling sudah menjadi master seni bela diri. Seorang master seni bela diri yang baru berumur 20-an tahun, sudah cukup untuk menggemparkan seluruh negara A. Di kota Zonghai, juga ada master seni bela diri. Eric Ling bertanya dengan penasaran, "Siapa?" Helen menatapnya dengan kaget, "Kamu sendiri yang datang untuk minta diobati, kamu juga tidak tahu itu siapa?" Eric Ling bergeleng, "Tidak tahu. Kamu benar-benar bodoh, itu Charles Ye." Helen memelototi Eric Ling dengan ekspresi kesal. Eric Ling terguncang. Charles Ye, Raja Zonghai. Selama 3 tahun di kota Zonghai, Eric Ling tentu mengetahui nama Raja Zonghai. Namun sebelumnya, Eric Ling tidak pernah bertemu dengan orang ini, hanya pernah mendengar banyak rumor terkait orang ini. Tak disangka, orang ini benar-benar adalah master seni bela diri. Di kota Zonghai, sungguh tersembunyi banyak orang hebat. Orang hebat di dunia seni bela diri kuno, satu lapis demi satu lapis, dalam tak berdasar. Maksudmu, sebelumnya Charles Ye sendiri yang turun tangan dalam penyembuhan aku? Eric Ling tetap bertanya. Helen mengangguk, "Tentu saja, kalau tidak bagaimana mungkin kamu bisa hidup sampai sekarang. Juga Charles Ye yang undang aku datang ke sini, kalau tidak, tidak ada orang yang bisa berhasil mengundang aku." Helen berkata sambil mengemas barangnya sendiri, "Sudah, sebentar lagi aku akan pergi. Kalau berjodoh, aku akan bawa kakakku datang mencarimu. Kalau tidak berjodoh,
kamu sayangi baik-baik waktu setahun ini. Eric Ling berkata, apakah bisa beritahukan nama kakakmu? Setelah ragu, Helen berkata, kamu ingin tahu sekali dengan nama kakakku. Eric Ling mengangguk. Helen pikirkan sejenak lalu berkata, baiklah, aku lihat kamu juga lumayan kuat orangnya, aku beritahu kamu saja. Tetapi kamu tidak boleh beritahu orang lain ya. Eric Ling berkata, kamu tenang saja, mulutku sangat ketat. Bella Su. Helen menjulurkan lidah terhadap Eric Ling, lalu dia pergi membawa kotak medisnya. Bella Su. Eric Ling menggumamkan nama itu sambil mencari seluruh informasi dalam 3 tahun sebelumnya, juga tidak menemukan data terkait. Eric Ling tersenyum pahit, kelihatannya Bella Su ini adalah master yang sangat hebat. Kota Zonghai ini, benar-benar luar biasa. Tuan sudah bangun. Bloody Mary berjalan masuk, dia menyelimuti Eric Ling dengan mantel hitam kehijauan yang panjangnya sampai ke kaki. Setelah memakai topi dari mantel itu, sekujur tubuh Eric Ling pun tertutupi. Selain melihat wajah yang kurus menampakkan tulang, orang lain tidak dapat melihat apa-apa. Dalam hati Eric Ling terasa hangat, Bloody Mary, terima kasih atas kerja kerasmu. Bloody Mary tersenyum sedih, Tuan tidak perlu berterima kasih. Kali ini Tuan dapat sadar kembali, saya lakukan apa juga sudah seharusnya. Saya kira kehidupan saya ini sudah begini saja, Tuan masih hidup, maka harapan saya masih ada. Semoga Tuan harus menyayangi badan sendiri. Eric Ling mengangguk, iya. Temani aku keluar jalan-jalan. Baik, jawaban Bloody Mary tetap begitu singkat. Sky High Villa nomor 1 adalah villa yang paling tinggi di Gunung Sky High, terletak di puncak gunung. Luas permukaannya melampaui puluhan ribu hektar, berdiri di luar halaman rumah, sudah bisa memandang seluruh kota Zonghai dari ketinggian. Daripada dikatakan ini adalah satu unit villa, lebih baik dikatakan ini adalah sebuah akademi seni bela diri orang kaya yang tersembunyi jauh dari dunia fana. Di sini terdapat lapangan olahraga, ruang latihan, lapangan duel, dan ruang medis yang khusus. Begitu melangkah masuk, di mana-mana terlihat ada praktisi seni bela diri dan pelatih yang sedang latihan. Dalam dunia fana, praktisi seni bela diri digunakan untuk kepentingan syuting. Misalnya dalam film action yang membutuhkan banyak adegan bertarung, jika aktor biasa tidak memiliki dasar ilmu bela diri, maka diperlukan praktisi seni bela diri yang profesional. Para praktisi seni bela diri yang lumayan bagus juga bisa menjadi koordinator ilmu bela diri untuk film maupun drama serial. Namun di sini, praktisi seni bela diri adalah praktisi ilmu bela diri yang sesungguhnya. Di sepanjang jalan, praktisi seni bela diri yang Eric Ling temui sudah melewati ratusan orang. Di antaranya, praktisi hebat yang memiliki tenaga luar bahkan lebih dari belasan orang. Eric Ling terkejut. Dalam kesadarannya dulu, tenaga luar itu dimiliki oleh master ilmu bela diri. Orang-orang seperti Effendi Sun dan Tito Ye, sudah bisa merajalela di kota Zonghai. Namun di sini, di sepanjang jalan sudah melihat belasan praktisi hebat yang seperti ini. Luar biasa, Eric Ling berkata, benar-benar tak disangka, di puncak gunung Sky High ternyata ada tempat luar biasa seperti ini. Raja Zonghai Charles Ye, satu keluarga ini menguasai kekuatan yang begitu mengejutkan, tidak heran mereka tidak peduli dengan aturan dan kekuasaan uang di Zonghai, memang tidak salah yang dirumorkan itu. Bloody Mary berkata, iya, sebelum datang ke sini, saya juga tidak percaya di Zonghai pun tersembunyi begitu banyak orang hebat. Sampailah di lapangan olahraga yang amat besar, Eric Ling melihat ada belasan praktisi seni bela diri yang sedang berlatih ilmu bela diri bersama seorang pelatih, untuk melatih fisik. Pelatih berusia sekitar 40 tahun, adalah seorang master tingkatan tenaga luar. Penjelasan teori pelatih sangat terus terang, Eric Ling juga mendengarkan dengan penuh konsentrasi, sewaktu-waktu mengangguk setuju. Seiring dengan penjelasan pelatih, semakin banyak orang yang datang berkerumun. Tepat saat ini, terdengar suara yang lantang, semuanya cepat minggir, Nona Ana Ye datang.
Semua orang menghentikan latihan dan menoleh ke sana. Eric Ling juga menyusuri tatapan orang-orang. Di depan sana, seorang gadis cantik mengenakan setelan jas warna hijau sedang berjalan kemari dengan pelan. Tingginya 1,7 meter, badannya tinggi dan kokoh, tampak gagah berani, alisnya tajam, lembut namun kuat, aura besar di badannya membuat orang tidak berani menatap lurus padanya. Eric Ling pun menarik napas dingin, sekitar umur 20 tahun, bahkan sudah punya tenaga luar. Serta bukan tenaga luar yang biasa. Kuat sekali, siapa orang ini? Bloody Mary berkata, dalam beberapa waktu tinggal di sini, saya punya sedikit pemahaman mengenai keadaan keluarga Ye. Anna Ye adalah putri ketiga dari Charles Ye, instruktur dari Brimob Zonghai. Jasa dan prestasinya banyak, juga adalah teladan di usia muda. Instruktur Brimob Zonghai. Eric Ling menarik napas dingin.